Ridwan Kamil. Saya tadi tuh masuk kantor, terus anak kantor tuh bilang, Pak, sekarang bahas Ridwan Kamil. Loh, bukannya sekarang bahas geopolitik ini ya? Enggak, sekarang kayaknya heboh masalah Ridwan Kamil. Oke, di sini saya membahas Ridwan Kamil. Saya dapat info A1-nya tadi. Ketika saya cek di sosial media untuk mencari mengenai ini, wah, saya tuh kaget. Kenapa? Karena FYP Instagram saya, FYP TikTok saya yang awalnya itu isinya biasanya RUU TNI, demo mahasiswa mengenai RUU TNI, mengenai Danantara, mengenai makan siang gratis. Itu semuanya hilang diganti sama FYP Ridwan Kamil selingkuh. Terus saya lihat di komentarnya itu banyak komentar, ratusan ribu orang komentar dan sangat mementingkan berita ini. Makanya di video saya ini, saya tuh mau bahas sekarang. Mengenai Ridwan Kamil itu selingkuh apa tidak? Menurut tanggapan saya gimana? I don't care. Gak peduli saya. Mau Ridwan Kamil selingkuh. Mau Ridwan Kamil selingkuh sama 5 cewek. I don't care. Gue gak peduli. Sini. Ini ketawa anak kantor. Gini, saya mau marah-marah kepada kalian. Yang mementingkan berita perselingkuhan Ridwan Kamil ini. Yang menganggap Ridwan Kamil ini itu hal sangat penting di dalam hidupnya. Dan sering komentar mengenai Ridwan Kamil ini. Seakan-akan itu kalau gak komentar, dunia itu gak baik-baik saja. Dunia itu akan hancur kalau misalkan gak komentar. Makanya ini saya mau marah kepada kalian semua. Pernah gak kalian sadar? Tiap hari kalian buka sosial media, yang kamu cari apa? Berita penting, peluang bisnis, atau mendapatkan ilmu baru? Bukan. Yang kamu cari itu malah gosip perselingkuhan artis yang gak ada gunanya itu. Drama rumah tangga orang lain. Aib orang diumbar rame-rame. Gini ya. Penelitian di Harvard University itu pernah meneliti bahwasanya setiap kali kalian scroll dan lihat drama di sosial media, otak kalian itu ngeluarin dopamin, kecanduan yang bahayanya itu kayak orang yang kecanduan sama rokok, sama alkohol, bahkan narkoba. Bedanya ini lebih licik. Kalian gak sadar kalau kalian yang dijadikan budak oleh notifikasi dan gosip orang lain isu. Makanya kalian jangan heran ya, mengapa hidup kalian stagnan? Kenapa hidup kalian jalan di tempat? Kok gitu-gitu aja? Karena fokus kalian salah. Bahkan sampai ada satu jurnal, Journal of Social and Clinical Psychology, yang juga membuktikan semakin banyak waktu orang itu habiskan untuk sosial media, buat lihat hidup orang lain, buat lihat perselingkuhan artis-artis, semakin besar resiko kalian terkena depresi. Semakin besar resiko kalian kemasan, merasa hidupnya hampa. Makanya saya tuh gak heran ketika banyak orang-orang di luar sana bunuh diri karena depresi, bunuh diri karena gak punya duit, bunuh diri karena gini gitu. Saya gak heran. Kenapa? Karena yang dia tonton yaitu adalah perselingkuhan artis. Berita-berita yang buat kalian jadi bodoh, berita-berita yang buat kalian jadi tolol. Saya pada saat diminta untuk bahas Ridwan Kamil, seandainya bukan anak kantor, tampilin sama saya. Bahkan ada penelitian di University California Irvine yang mengatakan setiap orang yang terganggu notif sosial media, mereka butuh 23 menit buat balik ke fokusnya. Jadi kalian scroll kalian, terus lihat Ridwan Kamil selingkuh. Itu kalian mau fokus ke kerjaan kalian, itu nunggu 23 menit. Bayangin. Kalau tiap jam kalian cek HP, lihat artis-artis yang selingkuh, lihat gosip-gosip artis yang gak ada gunanya itu, berapa jam hidup kalian yang terbuang cuma buat jadi penonton kehidupan orang lain? Stop sampai sekarang. Ingat ya, hidup kalian itu terlalu berharga untuk dihabiskan sebagai penonton drama orang lain, apalagi yang gak jelas-jelas itu. Mau tahu kenapa orang sukses itu jarang kelihatan sibuk ikut gosip artis, ikut gosip sana sini? Karena mereka tahu waktunya mahal, hidupnya itu terlalu besar untuk diisi oleh sampah-sampah gak jelas itu. Ingat, Steve Jobs juga pernah bilang, your time is limit, don't waste in living someone else's life. Jadi waktu kalian itu terbatas, jadi jangan sia-siakan buat jadiin komentator hidup orang. Makanya gitu bingung, ngapain orang komentar? Seakan-akan itu merasa kalau gak komentar, dunia ini akan hancur, Indonesia ini akan kacau belau, Indonesia ini akan gelap. Padahal kalau kalian komentarnya mengenai politik, mengenai makan bergizi gratis, mengkritik komentar terhadap Danantara, itu masih masuk akal.
Karena ini negara kita, negara demokrasi yang perlu kita komentar, perlu kita kritik, perlu kita apresiasi dan segala macam. Itu masuk akal. Tapi kalau gosip artis, ngapain? Ngapain? Jadi mulai sekarang, matikan notifikasi kalian yang gak penting itu. Fokus dan bangun hidup kalian sendiri. Karena pada akhirnya ya, kalau hidup kalian berantakan, apakah artis-artis yang kalian gosipin itu akan ngasih duit ke kalian? Apakah artis-artis itu akan bantu kalian? Gak mungkin. Kalian siapa? Makanya saya mau tanya sekali lagi. Sejak kapan kita tuh diciptakan untuk menonton drama orang lain? Sejak kapan waktu kita yang berharga ini dihabiskan untuk ribuan soal perselingkuhan orang? Artis-artis yang gak jelas. Masalah rumah tangga orang kalian urusin. Yang gak ada hubungannya sama sekali. Hidup orang diurusin. Hidup kalian udah diurus. Anak kalian sudah makan. Orang tua kalian sudah dibahagiain. Istri kalian sudah dibahagiain. Kalau mereka itu masih belum bahagia, kalau mereka itu masih belum tercukupi, ngapain ngurusin hidup orang lain? Ngapain? Saya tuh bikin ini. Cuman ini karena udah terlanjur. Bayangin, setiap menit kalian habiskan buat mikirin hidup orang lain. Apalagi hilangnya menit itu bukan untuk nambahin rezeki kamu, bukan untuk nambahin bahagianya kamu, bukan bikin hidup kamu lebih baik, bukan bikin orang-orang terdekat kalian itu bahagia. Makanya mau sampai kapan ya kalian buang-buang energi buat sesuatu yang bahkan kalau besok kamu susah, mereka juga gak peduli. Makanya orang sukses itu fokus ke dirinya sendiri, sedangkan orang gagal itu sibuk ngurusin hidup orang lain. Ini realita. Ini realita. Kamu pikir kenapa hidup kamu gitu-gitu aja? Karena fokus kalian salah. Mau hidup kalian berubah, mau punya masa depan yang lebih cerah, fokuslah ke diri sendiri. Nggak usah ngurusin hidup orang lain. Jadi investasikan waktumu buat belajar, buat kerja, buat memperbaiki hidup kalian. Bukan malah buat nambah dosa. Bukan malah nambah stres untuk mikirin urusan orang lain. Jadi hidup ini terlalu singkat ya buat diisi dengan hal-hal yang nggak penting. Kalau hari ini kalian masih sibuk gosip, sibuk ngurusin hidup lain, berarti kalian sendiri menyerah untuk punya masa depan lebih baik. Jadi berhenti jadi komentator hidup orang lain ya. Mulai sekarang fokus kepada diri sendiri lah. Ayolah, mau sampai kapan IQ kita itu rendah seperti ini? Mau sampai kapan? Mau terus hidup jadi penonton drama orang lain? Atau membangun panggungmu sendiri, jadi pemeran utama di dalam hidupmu? Ingat ya, gosip itu gak pernah kasih makna kamu. Drama orang lain gak pernah bayar tagihan kamu. Hidup orang lain gak akan bertanggung jawab atas kegagalan kamu. Satu-satunya yang bertanggung jawab ya cuma kamu. So berhenti sibuk urusin hidup orang lain. Ayolah, mulai dari sibuk bangun masa depanmu sendiri. Bikinlah Indonesia ini menjadi emas. Jangan malah membuat tambangnya saja tanpa mendapatkan emasnya. Kalian ngerti kan? So ayolah,